datang di video saya tentang dunia jasa akuntan publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Kaisa Fira Fadila dengan NPM 2201103010172 dari kelas auditing 2 kelas 35. Hari ini saya akan membahas tren jasa yang ditawarkan oleh 100 kantor akuntan publik atau KAP terbesar di dunia dan isu penting seputar independensi auditor dengan fokus pada kebijakan London Stock Exchange Group atau LSEG. Mari kita mulai. Kantor akuntan publik atau KAP menyediakan berbagai jasa yang dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu jasa asuransi dan jasa non-asuransi. Jasa asuransi mencakup audit laporan keuangan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap peraturan. Sementara jasa non-asuransi meliputi konsultasi pajak, nasihat keuangan, hingga jasa penilaian. Tapi, apa sih tren jasa KAP di tingkat global? Berdasarkan survei dari Accounting Today, 77 dari 100 KAP terbesar dunia mengungkapkan peningkatan jasa oleh kantor akuntan publik dalam top niche service, menunjukkan jasa-jasa yang menjadi tren dan pangsa pasar istimewa. Dengan persentase peningkatan jasa yang pertama jasa dengan peningkatan di atas 80% dan jasa dengan peningkatan antara 60% hingga kurang dari 80%. Untuk jasa dengan peningkatan di atas 80% ada international tax, business valuation, dan state and local taxes. Untuk jasa dengan peningkatan antara 60% hingga kurang dari 80%, yang pertama ada a tax service, 2 litigation support, 3 estate atau trust atau gift tax planning, yang keempat industry specializations, yang kelima mergers and acquisitions, yang keenam forensics or fraud, yang ketujuh non-profit organizations. Sekarang kita beralih ke isu dalam pemberian jasa akuntan. Pemberian jasa-jasa akuntan publik kepada London Stock Exchange Group atau LSEG, yang dimana LSEG adalah salah satu bursa tertua di dunia dengan sejarah lebih dari 300 tahun. LSEG lahir dalam bulan Oktober tahun 2007 ketika London Stock Exchange bergabung dengan Milan Stock Exchange yang juga dikenal sebagai Borsa Italiana. LSEG adalah kelompok bursa surat berharga internasional yang berdiversifikasi. Kebijakan LSEG menunjukkan tren dan masalah di jasa akuntan publik setelah ada aturan Sarbanes-Oxley Act 2002. LSEG mempunyai pengaruh besar di pasar modal Eropa. Umumnya, kebijakan ini ditujukan kepada Big Four, yaitu Deloitte, PwC, Ernst & Young, dan KPMG, yang melayani grup ini. Peran penting LSEG di pasar modal Eropa membuat kebijakannya menjadi tren di antara para emiten. LSEG tidak ingin auditor eksternal gagal mengatasi risiko besar yang bisa membuat LSEG dan anak perusahaannya tidak atau telat mendapat laporan keuangan yang sudah diaudit atau statutory account. Dalam kebijakannya, LSEG menegaskan supaya jasa non-audit tidak mengganggu independensi dan objektivitas auditor. Jasa-jasa ini dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang sepenuhnya sejalan atau wholly compatible dengan jasa-jasa audit independen. Yang kedua, yang berpotensi tidak sejalan atau potentially incompatible dengan jasa-jasa audit independen dan memerlukan pertimbangan kasus demi kasus. Yang ketiga, yang sepenuhnya tidak sejalan atau wholly incompatible dengan jasa-jasa audit independen. Nah, berikut adalah penjelasan dari ketiga jasa-jasa tersebut. Yang pertama, jasa-jasa yang sepenuhnya sejalan dengan jasa audit independen. Yang pertama ada laporan independen terkait laporan keuangan atau laporan resmi atau statutory accounts. Yang kedua, jasa terkait pelaporan keuangan untuk kegiatan merger, akuisisi, atau upaya pengambil alihan atau takeover. Yang ketiga ada konsultasi tentang akuntansi keuangan atau pelaporan terkait pemeriksaan, review sistem pengendalian. Yang keempat ada internal. Yang kelima, jasa yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dilakukan oleh auditor eksternal. Yang terakhir, jasa asuransi independen lainnya. Nah, jasa yang kedua adalah jasa yang berpotensi tidak sejalan. Yang pertama, taxation service, termasuk uji kepatuhan, konsultasi perpajakan, dan perencanaan pajak atau tax planning. Yang kedua, jasa pensiun dan aktuari. Yang ketiga, due diligence reviews. Yang keempat, pemberian nasihat di bidang pembendaharaan. Yang kelima, jasa hukum. 6. Independen. Yang ketujuh, jasa lain yang tidak termasuk jasa-jasa yang sepenuhnya sejalan atau sepenuhnya tidak sejalan. Yang
Yang ketiga adalah jasa yang sepenuhnya tidak sejalan. Pertama, jasa accounting dan pembukuan. Yang kedua, pemberian jasa audit internal. Yang ketiga, jasa perekrutan dan remunerasi tenaga pimpinan. Yang keempat, jasa penilaian yang berdampak material terhadap laporan keuangan. Yang kelima, jasa penilaian aktuarial, kecuali jika penilaian tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan. Yang keenam, setiap peran di mana KAP atau partner atau karyawan memberikan fungsi manajerial atau fungsi pengambilan keputusan. Yang ketujuh, jasa-jasa yang melibatkan KAP yang bertindak sebagai penasihat jasa-jasa bursa. Hasilnya memengaruhi audit judgment berkaitan dengan saldo yang material. Yang kedelapan, merancang, menyediakan, atau mengimplementasi setiap sistem. Merupakan bagian yang penting dari accounting system atau yang menghasilkan laporan keuangan. Yang kesembilan, melaksanakan jual beli, penjaminan, atau promosi saham. Yang 10, setiap peran dengan kepentingan bersama, termasuk pengaturan bagi hasil yang tergantung dari sukses usaha. Fee berdasarkan sukses satu kali diperkenakan jika pengaturannya tidak mengancam independensi dan objektivitas auditor eksternal. Mengapa independensi auditor begitu penting? Karena independensi menjamin kepercayaan terhadap laporan keuangan, melindungi investor, dan pemangku kepentingan. Kebijakan LSEG ini mencerminkan tren global pasca Sarbanes-Oxley Act 2002 yang menekankan transparansi dan akuntabilitas di pasar modal, terutama di Eropa. Jadi, kesimpulannya adalah kantor akuntan publik global menawarkan jasa asuransi dan non-asuransi berdasarkan survei Accounting Today. Namun, isu independensi auditor menjadi sorotan, seperti diatur dalam kebijakan London Stock Exchange Group atau LSEG. LSEG mengelompokkan jasa non-audit menjadi sepenuhnya sejalan, berpotensi tidak sejalan, dan sepenuhnya tidak sejalan untuk menjaga objektivitas auditor. Sejalan dengan Sarbanes-Oxley Act 2002 dan standar etika Inggris. Kebijakan ini menjadi acuan global dan relevan untuk praktik KAP di Indonesia dalam menjaga transparansi dan kepercayaan di pasar modal. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang tren dan isu jasa akuntan publik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!